Halo para penonton cadangan, apa kabarnya? Untuk memenuhi para penggemar film Mandarin yang sudah melegenda alias jadul, saya sebagai admin akan merangkum film requestan dari kalian semua yang berjudul The Legend of Speed. Setelah sebelumnya, saya sempat membahas film Andy Lau berjudul Full Throttle yang sama-sama bergenre balapan liar, namun memiliki pesan yang baik untuk ditonton. Dan tanpa berlama-lama lagi, agar tahu alur ceritanya, tonton aja videonya sampai habis dan selamat menyaksikan. Di awal cerita, kita akan dikenalkan langsung dengan pemeran utama dalam film ini. Dia adalah Sky dan teman wanitanya yang bernama Kelly. Mereka berdua tengah janjian dengan pria bernama Maddie untuk melakukan balapan di jalanan umum. Tak lama kemudian, Sky dan pengikutnya datang menemui Maddie. Sebelum mulai balapan, Sky bertaruh dengan uang $1 juta. Namun, apabila dirinya menang, Sky tak menginginkan uangnya Maddie. Tetapi Sky meminta kakinya Maddie sebagai taruhannya. Karena di zaman film ini motor 2 tak masih merajai balapan, mereka pun balapan menggunakan motor idaman biker, yaitu Honda NSR MC28 250cc. Akhirnya balapan liar pun dimulai. Karena film ini dibuat di tempat yang sama dengan Full Throttle, mereka balapan di jalan yang sama, yaitu jalan Clearwater Bay. Di saat akhir balapan, Sky yang lebih dulu di garis finish membuat Maddie terjatuh karena menabrak motor Sky. Karena Sky menang, dia meminta Paddy untuk mematahkan kakinya Maddie dengan kunci roda. Namun, Paddy tak berani dan merasa tidak tega. Dan akhirnya Sky melakukannya sendiri. Scene beralih di mana Sky tengah bersantai di mobilnya. Yang tak lama kemudian datang ibunya yang sangat sibuk seperti wanita karir. Dan ternyata Sky seorang anak yang broken home. Meskipun hidup berlebih dengan harta, Sky merasa kurang kasih sayang dari ibunya. Di sisi lain, di sini ada pria bernama Tang Pung yang baru bebas dari penjara selama 5 tahun atas kasus balapan liar dan keburukan lainnya. Kemudian ia dijemput oleh Maddie yang merupakan saudara kandungnya Tang Pung. Lalu Pung bertanya kepada Maddie mengenai kakinya. Dan Maddie menjelaskan bahwa ini ulah Sky atas kemenangannya di saat balapan. Di sini hanya Paddy mekanik handal kepercayaan Sky. Dia selalu meremap settingan mesin mobil milik Sky. Lalu Paddy dikasih laptop Pentium 2 dan itu terbaik di zamannya. Tak lama kemudian datang Fung dan Maddie serta gengnya. Lalu Maddie mengenalkan Fung kepada Sky jika dia adalah kakaknya. Dan kedatangan Fung ke sini tak lain dan tak bukan untuk membalas dendam Maddie. Dan Fung menantang Sky dengan taruhan akan memberikan tangannya apabila dia kalah. Sebelum mulai balapan, Sky memaksa Paddy untuk menaikkan tenaga mobilnya. Namun menurut Paddy, saat ini mobil Sky sudah terlalu kencang. Takutnya Sky tak bisa mengendalikannya. Ketika tengah balapan, Fung terlihat mempermainkan Sky. Saat masuk tikungan di playover, Pung menabrak Sky dari belakang yang mengakibatkan Sky kecelakaan. Alhasil, mobil Sky rusak parah dan Kelly terjepit tak bisa keluar. Di saat Pung menemuinya, dia enggan menolongnya meskipun Sky memohon akan memberikan uang. Hingga mobilnya itu meledak dan Kelly tak terselamatkan. Karena Sky melakukan balapan liar, selain harus kehilangan Kelly, dia pun harus menerima hukumannya dengan dipenjara. Tak lama kemudian, datang orang tuanya Sky untuk membebaskannya. Namun, selain balapan liar, polisi juga menemukan narkoba di mobil Sky. Sebelum Sky dikeluarkan bersyarat dari selnya, dia dihajar oleh beberapa orang suruhan Pung hingga babak belur. Yang membuat ibunya Sky marah kepada sipir tersebut. Kemudian datang Nancy dan yang lainnya menegaskan kepada polisi jika Sky dijebak dengan narkoba tersebut, karena Sky bukanlah pecandu narkoba.
Di saat ibunya sibuk menelpon pengacaranya, di sini Sky meminta si ibu agar menghentikan usahanya itu. Karena Sky merasa tak perlu bantuannya dan tak akan melibatkannya. Mendengar ucapan Sky seperti itu, si ibu sangat marah dan khawatir dengan hobinya Sky yang selalu balapan, karena dia tak ingin melihat Sky mati seperti ayahnya. Lalu Sky menanyakan penyebab kematian ayahnya. Dan jika memang benar mati karena balapan, Sky yang tak percaya semua itu menanyakan di mana makamnya. Di saat Sky merenung sendiri, datang Paman Tony menceritakan tentang kehebatan ayahnya. Dia adalah satu-satunya pembalap yang bisa mengalahkan Fung. Lalu Paman Tony memberitahu Sky jika temannya pernah melihat ayahnya ada di Thailand. Namun dia tak tahu persis alamatnya. Untuk itu, pergilah ke Thailand dan cari dia di sana. Karena Sky masih bebas bersyarat, sesampainya di Thailand, di sini terlihat ada Maddie yang mengikuti Sky. Kemudian Sky menyewa hotel dan dia ditelepon oleh Paman Tony jika dia sekarang sedang dicari oleh polisi. Keesokan paginya, Sky langsung mencari ayahnya dengan bertanya pada orang-orang sekitar. Kemudian di sisi lain, Paddy dan Nancy berencana akan menyusulnya. Namun Sky melarangnya. Ketika Sky terus berusaha mencari ayahnya, Sky dirampok oleh sekelompok copet hingga ia pun mencoba mengejar para copet tersebut. Namun di saat itu terjadi, Sky malah bertemu Maddie dan anak buahnya. Dan Sky dihajar oleh mereka. Ternyata Maddie masih dendam kepada Sky atas ulahnya waktu itu. Lalu Maddie berencana menyuntikkan virus HIV ke tubuh Sky. Namun hal itu malah menjadi kebalik. Di saat Sky akan kabur, virus itu berhasil disuntikkan di kaki Maddie. Sehingga terjadilah kejar-kejaran. Namun di saat yang tepat, Sky berhasil kabur menaiki beca motor khas Thailand. Ternyata tadi Sky ditolong oleh si bapak tua ini. Dan dia mengetahui tujuannya. Jika seseorang kabur dari Hong Kong ke sini pasti selalu menemuinya. Lalu Sky memberikan foto ayahnya berharap si bapak tua ini tahu keberadaannya. Ternyata dia mengenalnya, namun sudah 10 tahun ini tak pernah melihatnya lagi. Kemudian si bapak tua memberitahu jika ayahnya berada di sebuah desa di Pattaya. Sebelum pergi, si bapak tua ini memberi uang untuk ongkos pergi ke desa tersebut. Di sisi lain, di sini ada Nancy dan Paddy. Ia kesal dengan masakan Nancy karena sudah sebulan ini masakannya menjadi tidak enak. Akibat Paddy tak mau mengasih alamat Sky berada di mana. Tak lama kemudian datang Boim dengan anak buahnya Fung. Lalu dia merayu Paddy dengan makanan yang enak. Asal Paddy mau pindah menjadi mekaniknya Fung. Mendengar itu, Paddy langsung marah kepada Boim. Namun dia malah dikeroyok oleh mereka. Untungnya Boim menghentikan itu semua. Lalu Sky memberitahu Paddy jika dirinya sudah meninggalkan Bangkok dan pergi ke desa untuk mencari ayahnya. Kemudian Sky menanyakan keadaan semuanya. Paddy lalu bercerita jika Boim sekarang bekerja untuk Fung. Dan Paddy sekarang memiliki bengkel tengah memodifikasi mobil Sky agar menjadi yang tercepat. Sesampainya di tempat tujuan, Sky berusaha mencari ayahnya dan bertanya kepada orang-orang di sekitar. Namun di saat Sky sudah kebingungan, tanpa disengaja di sana terlihat ayahnya tengah menjadi tukang cukur anak-anak. Saat Sky berpura-pura akan dicukur rambut, ketika Sky menyebutkan namanya, dia malah berusaha kabur. Lalu Sky bilang jika dia adalah anaknya. Kemudian Sky menceritakan jika dia disuruh Paman Tony datang ke sini. Dan Sky sekarang tengah bermasalah dengan Tang Fung. Mendengar nama itu, si ayah sedikit marah. Karena di masa lalu dia pun kena masalah akibat berurusan dengan Tang Fung. Tak lama kemudian datang seorang wanita dengan anak kecil. Lalu si ayah mengenalkan jika wanita ini adalah istri mudanya. Sesampainya di rumah, Sky disuguhi makanan seadanya. Lalu si ayah membuka dompetnya hasil kerja seharian tadi. Yang menurutnya biaya hidup di sini jauh lebih murah daripada hidup di Hong Kong. Keesokan paginya, ketika Sky ikut menunggu ibu tirinya, tiba-tiba keluar beberapa orang seperti preman. Lalu menuduh ibu tirinya Sky mencuri jam tangannya. Mengetahui hal itu, si ayah yang sudah lemah dan elehan sampai sujud meminta maaf pada pria itu. Lalu pria itu memberi waktu 2 hari untuk mengembalikan jam tangannya.
Karena kejadian tadi, si ayah meremehkan dirinya sendiri di hadapan Sky. Jika ayahnya yang dulu telah mati. Namun Sky tak mau menganggap hal seperti itu. Malah Sky terus memberinya semangat jika si ayah masih muda dan masih bisa kembali membalap. Namun si ayah lebih memilih menjadi orang lain dan hidup tenang di sini. Karena kejadian masa lalu, taruhan balapan dengan Pung, dirinya harus patah kaki kanan dan lengan kirinya. Serta harus rela ditinggal oleh istrinya akibat terus membalap. Kemudian si ayah meminta Sky untuk membalaskan dendamnya kepada Fung. Meskipun tak turun tangan langsung, si ayah masih bisa menjadi instruktur balapnya. Lalu Sky berkenalan dengan pria brewok yang kemarin, dan si ayah menyuruh Sky untuk mengalahkannya balapan di jalanan, agar dia bisa menganggap lunas jam tangannya yang hilang. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Sky pun mengikuti balapan tersebut. Namun sebelum balap, si ayah memotong selang rem dan mencabut speedometernya, agar Sky lebih cepat dari musuhnya. Karena ini di Thailand, maka ketika balapan mereka pun tak memakai helm dan wearpack. Dan itu tak baik untuk ditiru. Dan motor-motor yang mereka pakai tak dipasarkan di Indonesia. Sky yang berniat menghilangkan rasa ketakutannya terus gaspol motornya. Hingga melewati beberapa motor terguling pun Sky tetap jalan terus. Pada akhirnya Sky memenangkan balapan tersebut. Dan temannya si brewok memberitahu jika jam tangannya telah ditemukan. Dan mereka semua memberi selamat kepada Sky. Di sisi lain, di saat Paddy dan Nancy akan berobat di rumah sakit, mereka bertemu Pung dan Maddie, yang sama-sama akan berobat karena Maddie positif HIV. Untuk itu, Pung ingin membalas dendam dengan mengajak balapan Sky. Namun karena Sky belum kembali, Pung menantang Paddy untuk menggantikannya. Paddy yang sudah kesal dan merasa tertantang menyetujui ajakannya itu. Karena keberanian Sky sudah kembali, ia pun mencoba untuk terakhir kalinya memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan berhenti tepat di ujung jalan. Namun karena kebablasan, Sky pun menceburkan dirinya beserta motornya. Namun hal itu membuat dirinya sangat lega. Tak lama kemudian datang Nancy. Sambil menangis terus memeluk Sky, Nancy menceritakan jika Paddy akan balapan dengan Pung. Dan hanya Sky yang bisa menghentikan ambisi Paddy. Di saat malam tiba, ketika Nancy beres mandi, Nancy yang menyukai Sky sejak lama, dia malah melorotkan handuknya. Berharap Sky akan tertarik dan terjadi hal yang mengenakan. Namun, Sky menganggap Nancy seperti adiknya sendiri yang masih kecil di bawah umur. Dan itu sangat memalukan buat Nancy. Keesokan paginya, Sky yang merasa sudah betah tinggal di sini, terpaksa harus kembali ke Hong Kong demi Paddy dan membalas dendam semua yang telah Pung lakukan. Akhirnya, Sky pun balik ke Hong Kong dan membuat si ayah bersedih. Di saat malam tiba, di sini Paddy yang sudah kagok edan pun menyeting lagi mobilnya untuk balapan dengan Pung. Kemudian datang Boim menyarankan agar Paddy mundur dari balapan ini dan menunggu Sky datang, supaya tidak terjadi sesuatu yang tadi inginkan menimpanya. Dan balapan pun terjadi. Namun di sisi lain, di saat yang sama, Nancy dan Sky sudah sampai di bengkelnya Paddy. Dan Nancy menemukan surat jika Paddy pergi untuk balapan dengan Pung. Dengan diisyaratkan mobil miniatur milik Paddy terjatuh, ketika Nancy menelpon teman-temannya, Paddy sudah dikabarkan meninggal karena kecelakaan saat balapan. Dan Paddy sudah menjadi mayat. Kemudian datang Boim yang membuat Nancy sangat marah. Lalu dia pun meminta maaf kepada Paddy dan sudah melarang sebelumnya agar tidak balapan. Ketika mereka tengah berada di bengkel, Nancy tak sengaja menemukan buku tentang mekanik milik Paddy. Dan Sky menemukan video di laptopnya tentang tutorial memodifikasi mesin mobilnya. Namun ketika dicek, banyak sekali suku cadang yang kurang, dan hal itu tak mungkin mudah didapatkan.
Namun di saat yang sama terdengar sesuatu terjatuh. Ketika dicek ternyata itu semua suku cadang yang diperlukan. Hingga Sky pun memanggil seseorang yang melempar barang itu. Kemudian Boim muncul dan menjelaskan semuanya. Jika suku cadang ini milik Sky. Karena di masa itu Boim dan Paddy sering menyembunyikan suku cadang yang berlebih. Akhirnya Boim pun dimaafkan dan membantu mereka membangun lagi mobilnya Sky. Di saat akan balapan, di sini Pung menanyakan keadaan mobil Sky. Yang menurut Pung, mobil miliknya jauh lebih kencang daripada mobil Sky. Dan Pung menanyakan kabar ayahnya. Kali ini Pung berencana akan melakukan hal yang sama, yaitu mengalahkan Sky seperti ayahnya. Dan balapan pun dimulai. Di tengah balapan terjadi, di sini Pung terlihat sangat meremehkan Sky. Hingga di saat sebentar lagi akan finish, di waktu yang tepat, Sky mengaktifkan nose-nya, yang membuat Pung tertinggal jauh dan kalah dengan memalukan. Di akhir film ini, Sky membakar mobil serta laptopnya untuk berhenti dan mengubur masa lalunya sebagai pembalap jalanan. Dan film pun tamat.